Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya ghafur ya syakur wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati Pakde kawula Ki Haji Idris Hamid, para habaib, para masyayikh, para ulama ingkang kula hormati, Ki Ibu Gubernur Bu Khofifah, Wakil Gubernur sedanten ingkang kula hormati Bapak Menteri Agama. Niki kula wingi pun bedah buku, nggih temane agak berat tapi rileks. Niki rileks betul kalau sekarang. Terus untuk mengenang wali itu tidak harus hal-hal yang besar. Terus boten kedah takok carane tahajud, carane eling pangeran, lali donya niku keruwetan. Wis ruwet ra mesti dadi wali. Terus Allah Ta'ala itu Tuhan, pangeran itu Rabbul Alamin. Niku nanti nimbali Nabi Musa. Nabi Musa niku kalimuwah, termasuk Nabi keren. Nabi sing sidik-sidik lapor pangeran. Jadi cara beliau kok diuji Covid nggih lapore mbek pangeran. Nabi Musa. Jadi Nabi Musa niku nate lara untu. Wong lara untu mestine kan mados puyer ta napa niku. Cara wong desa niku lara untu niku golek puyer 38. Niku tanglet pangeran. Ya Allah, saya ini sakit gigi. Saya harus gimana? Terus kata Allah, kamu cari rumput ini, kunyah, nanti kamu sembuh. Dicari, dikunyah, sembuh. Setelah itu sakit yang kedua, tidak konsultasi lagi sama Allah, sesuai resep nyari rumput itu, dikunyah tambah sakit. Protes kalian pangeran, ya Allah ini sesuai resep, kenapa tambah sakit? Kata Allah, kemarin kamu iman sama saya, sekarang imannya sama rumput, silahkan minta sembuh rumput gitu. Anggap baik wau Khofifah ngoten. Jadi kita harus percaya doa. Terus ikhtiar, semua negara ikhtiar, kerja keras semuanya kerja keras, tapi pengendalinya tetap Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bertauhid seperti itu Anda bisa berlatih dengan hal-hal yang ringan. Mboten ini latihan wali sing ringan, sing gampang-gampang. Misalnya saya beri contoh, saya berkali-kali memberi contoh analogi. Saya megang HP, HP itu rentan pecah. Kemudian di tangan kanan saya ada besi yang kuat. Terus Anda saya tanya, HP sama besi kuat mana? Pasti Anda jawab kuat besi. Oke, secara materi Anda benar, tapi Anda salah. Lupa bahwa pengendalinya saya. Saya punya rencana meluluhkan besi ini, saya hancurkan. Sementara saya punya rencana mengabadikan HP ini. Sehingga 5 menit setelah kamu ngomong kuat besi, besi ini hancur karena saya hancurkan. 10 tahun ke depan HP ini masih karena saya simpan. Sekarang HP sama besi kuat mana? Kuat mana? Nah, kiai ngoten niku, wonten Covid nggih monggo terserah Allah mawon. Ini kita latih tauhid secara efisien. Terus tauhid itu kudu dilatih, kudu ana pelatih. Terus nggih sementing berkat barang. Terus tauhid nggih penting, berkah dunya nggih penting. Jadi orang itu kalau ngaji itu harus serius. Allah itu siapa? Man biyadihi malakutu kulli syai'in. Orang yang semuanya terserah dalam kendalinya. Makanya dalam pertanyaan tadi kalau Anda ditanya Allah, HP sama besi kuat mana? Secara materi ya Allah kuat besi, tapi nggih monggo terserah jenengan. Itu tak warai sampeyan. Nggih monggo terserah. Ini penting supaya kita berdoa itu tidak main-main. Masa Covid bisa dilawan dengan doa? Masa miskin bisa dilawan dengan doa? Apa hubungannya? Itu bodoh sekali pertanyaan itu. Doa itu anggap saja kayak logika tadi. Anda menyerahkan sesuatu sama man biyadihi malakutu kulli syai' atau lahu maqalidus samawati wal ard, yang megang kendali. Supaya kamu berdoa itu bisa. Itu yang latihan tauhid. Lalu setelah tauhid itu mantap, ternyata Allah itu ya tidak mesti ngendikan serius. Nabi Musa itu kalimu dipanggil ke Turisina. Takokane pangeran itu sederhana. Wa matil kabiyami kaya Musa. Musa kuwi nggawa apa? Musa niku pun ndruwedeg ape ketemu pangeran. Ternyata mau ditakoki Isa kowe nggawa apa? Nabi Musa akhirnya rileks. Wah, ternyata tes-tesannya gampang, betul tongkat. Kok gue apa ya?
Ya gini apa mawon atawakkau biha wa husyu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu. Ya gangon Gusti gangon. Itu kemudian menjadi ilmu. Seorang kiai, seorang wali, seorang terhormat. Itu kalau manggil ajudan itu harus tanya yang enggak penting-penting. Wis mangan. Nape mulai takoi wis disangu. Supaya orang itu senang. Santri diundang ditakoi, piye arep dadi kiai sukses ta ora? Waduh, ya meriah. Wis dipengaruh ta ora? Ruwet anggere kiai ngono ki ruwet ngono kan. Jiwa matil kabiyami ini kan apa? Ya, Islam juga gitu. Islam itu dikawal oleh hal-hal yang ringan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku diantara sing didhawuhna niku ayul Islam khairun ya Rasulullah. Islam terbaik itu kayak apa? Jawab Nabi itu nih. All it'amut ta'am. Anus. Kalau niku agar tentang kiai-kiai kayak mana? Laparan waktu. Tapi itu bagus. Saya kalau nanti matur kalian Mbak Idris, Mbah Hamid itu diantara keahliannya dulu ngaji Jamul Jamek di Termas, dan saya mengenang beliau memang sebagai ulama. Karena tradisi Jawa Tengah itu kalau lebih ke ulamaannya itu luar biasa. Begini, saya berkali-kali bilang, sering didhawuhi Mbah Mun, wong iku aja mau ngaji kitab, pastikan Anda paham. Paham ngeten, ini penting. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngetikan tasodaku walau bitolkoti wajin, kamu harus sedekah meskipun hanya dengan wajah yang ceria. Oke, ulama secara formal di kitab-kitab fikih disebut senyum itu sunnah. Saya ulang lagi, senyum itu, tapi itu hukum formal. Karena tidak mungkin senyum kok diwajibkan. Tapi kalau Anda sudah melakukan atau mengalami atau di daerah tertentu yang harus berkompetisi, ini orang penjual narkoba, orang yang maksiat, yang fasik, senyum. Kamu yang jual kebaikan, mengajarkan kebaikan, merengut terus. Orang yang netral tentu milih yang senyum timbang yang merengut. Di kompetisi seperti ini kamu nggak bisa mengatakan tolkotu wajin sunat, pasti kamu katakan wajib. Begitu juga kowe sowan kiai, warung nganti keleleran. Ketemu wong fasik dikon mangan-mangan. Cara wong netral dia milih sing ono mangan-mangan. Kalau kamu sudah paham seperti itu, kamu akan tahu kualitas dawuh Nabi tasaddaku walau bitolkoti wajib, bahwa itu tidak main-main. Capaian seperti itu. Bapak kalau ngetikan ke saya, enggak kena ngaji guyon. Maksud ngaji jamu kiai ini. Tapi moronti. Perlawanan terhadap kemungkaran, terhadap maksiat itu dulu lama bikin rumus itu sederhana. Kalau orang mencari kesenangan lewat maksiat, orang dilatih senang pakai to'at. Orang idolakan Pak Hamid, idolakan ibadah. Itu penting supaya orang tidak mengidolakan ahlul ma'asi. Orang gembira, alhamdulillah aku bertahajud, alhamdulillah aku bermunajat. Kayak apa kalau semua orang bahagia dengan dugem? Makanya disebut kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Kalau sudah berani Islam harus yakin fadlnya Allah, kemudian kamu ceria, falyafrahu, harus senang. Jadi beragama itu harus senang. Terus kula ngaten iki ajane diundang Rembang mriki ya mangkel, waduh ora karuan. Tapi daripada diteror kualat Mbah Hamid. Karena Mbah Hamid itu sepupunya mbah saya, terus diteror Mbah Idris men wedi napa malih Mbah Hamid. Ngengken nak tesih sopan. Iki sing udah ngeraku mbahmu ya. Nggih pun nggih Mbah, rawuh Mbah. Untung kula gadah mertua teng Situ Kiri terus nginep teng Banat 5 mboten perlu teng pendopo. Kok pendopo kondungan dadi presiden nak ora darani ngobos ribet. Dinepi suwengi wae jalukane donga dhuwure pol. Ribet terus. Dadi niki Islam pokoknya sing gampang-gampang mawon terus. Niki wae kula dipesinikan suwi ngetosi Gus Ali tapi kok wedi ilmu kula entek dadi tetep sedih lho. Karena saya tuh kalau ngaji itu kula ngaji Jalalan itu bisa 3 jam. Kula ngaji Jamul Jamek bisa 3 jam. Nak ceramahnya ten iki karena termasuk hal yang saya pantangan. Umpama mboten mukroh, mboten dipeksa niku.
Kalau mengumumno bolak-balik, nggak pernah guru, nggak pernah sepuh, udah mulai dosa pengumuman nih. Karena saya harus ninggalkan pondok. Kalau nggak ada pondok tahfidz. Kalau pondok tahfidz itu kan nggak bisa 100 orang diajar bareng, harus satu, jadi lebih capek. Ini buatan curhat nih pengumuman. Terus saya teruskan. Pengajaran tauhid yang mudah lagi selain tadi itu juga dilatih pakai hal yang mudah. Saya dulu ngaji Mbah Mun, namanya kitab Al-Husunul Hamidiyah. Itu pengarangnya itu orang modern, dan yang ngajar mulai dulu Mbah Zubair sampai Mbah Mun. Sekarang saya termasuk ngajar itu di pondok. Niku nak gambarno iman niku gampang. Beliau gambar elek ra karuan, gambar wit, gambar gedung, gambar pedus, gambar elek. Panjen kiai kan gak bakat gambar. Tapi ternyata kesimpulannya gini, hadhil kainat kulluha, hadhihi suwar kulluha. Niku mabdu'ah binuqtatin wahidah. Mbok gambar cek elek, cek apik dimulai dari satu titik. Jika alam masih seluas ini pasti dimulai dari satu. Gini ku qul huwallahu ahad. Itu ketika Allah ngendikan gitu bahwa umat Muhammad itu tauhidnya luar biasa. Niku malaikat do protes, bagaimana bisa mengalahkan kami padahal kami ini ra'ainaka, melihat engkau langsung. Allah tersebelo kita. Kowe iman be aku wajar, kowe roh aras, roh swarga. Umat Muhammad itu, umat Rasulullah Muhammad itu gak roh neraka, gak roh swarga, tapi iman itu ajaib iku. Aku iman akeh tunggale. So akhirnya bantah-bantahan, pengiran dibantahkan. Ini Nabi buatan malaikat papan atas nih, awamul malaikat nih, buatan malaikat yang kelas meneh iki sami. Ini kata Imam Qurtubi buatan jari kula. Malaikat sing bantah pangeran ketika Nabi Adam diangkat jadi khalifah. Niku malaikat awamul malaikat, buatan Jibril, buatan Mikael. Nah orang-orang apa malaikat Kak Jibril Mikael itu punya peradaban, buatan mungkin bantah pangeran. Terus malaikat ya kelas-kelasan. Walhasil terus Allah ngendikan. Malaikat ini suatu saat keramatnya Imam Amudi. Imam Amudi itu ulama tapi mulang matematika. Ulama tapi mulang matematika, buatan mulang mujarobat, buatan mulang matematika. Kadang ya ono kiai mulang pribon. Malaikat bahkan Hadal Amudi ini Imam Amudi yang akan mengajarkan Anda tauhid secara baik dan benar. Malaikat kayak apa? Dia ngajarin tauhid itu mau nulis 1 sampai 10, terus 10 sampai 1 juta diawur saja. Kata beliau, Hadal adab minisna ini ila alfin wa ila mala nihayatallah nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul farqi ilal asli. Angka itu cek 2, cek 3, cek 1 miliar, cek 1 juta. Semuanya dinisbatkan angka 1. 2 ya cabang 1, 1000 ya cabang 1, semuanya dimulai dari 1 miliar, 1 triliun, cek 2, cek 3, semuanya nisbatul farqi ilal. Semuanya itu dimulai dari 1. Jadi gak mungkin sesuatu dimulai dari 2, pasti 1. Dan itu qul huwallahu malaikat waduh ya pinter tenan. Saya mohon semohon-mohonnya tauhid berkuat. Agama ini di kaum yaqilun, di kaum yatafak. Dan ini boten tauhidnya jeblok jaluk du. Kadang kiai melarat dari itu ngejalbu rizki, kiai ini ngenes. Kalau kiai bojone sito, kiai bojo apa-apa dongakno rukun. Yo kiai ini misah-misah, aku wis sito bojo ora Jawa. Ono kiai melarat kok ngresmekno pom. Ono pom kula barokah aku blonjo wae utang kok ngresmekno pom. Ribet ngomong yo donga nu kriminal cara kula nak mboten roh etika niku. Akeh kiai ini tambah hari tambah ngenes. Lho kiai bojone sito, iki kula bojo kula sekawan dongakno rukun sedanten. Yo mesti kiai ini seneng bubar kabeh ben. Lho kiai nek aku dadi presiden, arep dadi menteri didongakno kon njaluk dadi menteri. Terus doa itu ba'da kamalit tauhid. Doa itu setelah tauhid itu sempurna. Caranya tadi dimulai dari halal yang gampang. Mbok gambar ruwetnya kayak apa? Dimulai dari 1 titik. Angka sebanyak apapun itu nisbatu dzalika ilal wahid, itu nisbatul far'i ilal asli.
Semuanya itu cabang dari angka satu. Itu makanya Rasulullah SAW begitu bangga bihadihil ummah, dengan umat ini, sampai disebut al ulama warasatul anbiya. Dulu Nabi lebih gampang lagi cara nerangkan tauhid, karena tentu beliau lebih punya kemampuan di atas semuanya. Dulu cara berpikir orang Arab, saya berkali-kali memberi analogi ini. Ya kalau kita kasusnya banyak, masalah banyak, ya harus Tuhannya banyak. Masa problem kita banyak, kemudian solusinya satu. Dan itu jadi lazim ya di pemikiran orang Arab. Sehingga ketika Nabi berkampanye Tuhan satu, mereka bilang aja alal alihata ilaha wahida innaha adalah syai'un ujab. Muhammad tuh aneh, problem kita banyak kok Tuhannya hanya satu. Harusnya ada Tuhan kredit, Tuhan nangani apa, Tuhan nangani debt kolektor, nangani apa gitu. Lama-lama ada Tuhan yang nangani cemburu, nangani problem asmara. Jadi kayak teori Cina, semuanya ada dewi keberuntungan, dewi apa-apa. Rasulullah itu cara nerangkan ada emosi. Mereka dikumpulkan lalu Nabi melatih logika pembanding. Andaikan kamu jadi buruh, kemudian majikan Anda banyak, semuanya punya perintah yang berbeda-beda, itu pusing enggak? Ya pusing Muhammad. Mereka masih manggil Muhammad karena belum iman. Enak mana punya majikan banyak sama satu? Kalau banyak majikannya perintahnya beda-beda, nuruti satu, bikin marah yang satu. Ya enak satu Muhammad. Tuhan kamu tuh majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak kamu pusing kan? Oh ya mat, satu aja satu. Itu terus mau iman. Itu disebut dorobawa masalah rojulan fi syuraka umutasyakisu nawarojulan salamal dirojul hal yastawiyani masalah. Kayak apa pinternya Rasulullah SAW. Nah saat ini kiai mulang tauhid itu bingung. Saking bingungnya nganti kamu kitabnya. Kullu al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda min muhdis. Kiai ini yo bingung, santrine yo bingung. Iki natijah sughra dilebokno ning natijah kubra terus dadine ngene. Santrine ngowah-ngowah, kiai dhewe ya rada mikir. Niku keruwetan, men ilmu terus ilmu kiai, yang sampean ra kiai ora usah mikir. Keruwetan. Zaman dulu. Niki contoh terakhir, niki Kusali rawuh boten rawuh kita tetap tak bari. Mengke kersane Mas Ahmad pidato enak ngongkon wong pidato dene dhelik. Nggih niki selesai niki pokoke Nabi Khalid dereng rawuh kersane sithik. Ah niki mun rawuh niki, kula kados Mbak Idris, nek mun rawuh nggih pun. Niki kanton sakoti ya. Supaya orang tidak mentasrekkan Allah, tidak nganggap ada kekuatan lain sekuat Allah. Niku Allah oleh ngajari Nabi itu gampang sekali. Misalnya ngeten nggih, sampean beli Innova itu pakai jual-jual sawah Tegal, kerja keras nabung terus jual Innova. Kemudian ada orang lain yang cara menguasai Innova itu kayak kamu. Orang melok tuku, caranya menguasai kayak kamu ridho enggak? Mesti jawabannya enggak ridho. Orang melok tuku, orang melok kangelan, menguasai ini koyok sing duwe. Sehingga ketika Nabi diajarkan dan akhirnya mengajarkan kita, niku nyontohna tauhid ge wau. Dorobalakum masalam min anfusikum, halakum mimma malakat aymanukum min syuraka fima razaqnakum fa antum fihi sawa. Wong trimo sampean tuku omah, tuku Innova, kangelan, kemudian ada orang lain yang cara merasa menguasai kayak kamu pasti tidak ridho. Terus apa ya bilang gitu? Wong sing gawe bumi aku, kowe lahire ning bumi Firaun. Namrud lahire ning bumi, ujug-ujug ngumumno aku pangerane bumi. Ora melok pangeran, ujug-ujug ora melok gawe, ujug-ujug muni. Ya ridho. Terus logika yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala ke kita itu logika sing gampang. Ya logika sing dadekno kita tauhid kan. Terus eling-eling ya, terus menetapkan tauhid, ingat mawon angka 2 sampai tidak ada bilangannya, sampai ila mala nihayatallah, tidak ada finishnya, semuanya nisbatul far'i ilal asli, semuanya itu cabang dari angka apa? 1. Berarti semuanya dimulai kul huwallahu ahad. Mulane dawuh ulama-ulama, kenapa Quran disimpan di Fatihah, Fatihah disimpan di Bismillah,
Bismillah sirrinya di titiknya ba, itu maksudnya apa? Semuanya dimulai dari nuqtatil wujud. Ini ku bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Jadi sirrinya Quran dimulai satu titik ba Bismillah. Ini artinya apa? Dari titik wajibil wujud satu, kemudian Allah menciptakan alam seluas ini. Terus makanya Dawei Syekh Nawawi ulama nak nyingkat itu bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Karena saya, karena Allah, semuanya yang ada menjadi ada, dan yang enggak ada kalau saya kehendaki menjadi akan ada. Ya ngoten iki sesuai perjanjian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.